Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Apa Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang yang banyak dipertanyakan dan banyak dialami oleh anak muda. Gitu ya. Pak Vino, saya ini sering gugup. Pak Vino, waktu saya presentasi ini saya kok deg-degan gitu ya. Saya ini kok jadi orang yang gampang gugup, keringat dingin dan lain-lain. Oke, hari ini kita akan bahas sama-sama, yaitu 5 cara untuk menghilangkan rasa gugup setelah yang satu ini. Siapa yang di sini merasa waktu mau presentasi, ya kan, waktu mau mungkin ujian, atau mungkin waktu mau bicara di depan umum, di depan kamera, terus keringatan dingin gitu ya, keringat dingin, ngomongnya terbata-bata, ya kan, deg-degan, keringatan. Siapa yang ngalamin teman-teman? Saya pribadi sering ngalamin seperti itu gitu ya. Waktu saya memulai satu bisnis, saya harus bicara di depan umum, ya kan, saya harus presentasi di depan khalayak ramai. Wah, saya pernah satu kali deg-degan teman-teman. Ya kan, bahkan sering mondar-mandir ke toilet. Ya, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Tulis di kolom komen ya. Jadi ini ternyata dialami oleh banyak orang gitu ya. Nggak cuma teman-teman di sini, nggak cuma saya. Ternyata untuk sesuatu hal yang kita memulai hal yang baru gitu ya, kita bicara di depan umum lah, kita mungkin besok ada ujian lah, ya kan. Mungkin kita besok ketemu orang yang penting, ketemu orang-orang yang yang kita rasa kita respect dengan mereka. Kita pernah mengalami rasa gugup gitu ya, deg-degan, ketemu orang atau mungkin idola kita, ya kan, itu juga ada rasa deg-degan gitu ya, ada rasa gugup yang menimpa kita. Juga ada ketika kita mungkin bicara di depan kamera seperti ini teman-teman, dan Anda bisa melihat hari ini, wah Bro Vino enak ya, sekarang bicaranya lancar, ngomongnya enak ya, ngomongnya lancar. Nah padahal itu sebetulnya udah ada latihan bertahun-tahun gitu teman-teman. Itu ada satu latihan, ada tekniknya, ada caranya untuk gimana kita bisa menghilangkan rasa gugup kita. Nah, hari ini saya akan berbagi tips gitu ya, yang sudah saya alami, yaitu bagaimana 5 tips untuk menghilangkan rasa gugup. Yang pertama, yaitu kita bisa mengatur pernafasan kita atau melatih pernafasan. Jadi sebelum kita mulai presentasi, sebelum kita mulai untuk menjelaskan sesuatu di depan umum, ya kan, atau mungkin ketemu orang yang menjadi idola kita bisa mengatur atau melatih pernafasan kita. Kita bisa buang nafas dengan ambil nafas sedalam-dalamnya gitu ya. Seperti ini, kita bisa hembuskan seluruhnya gitu teman-teman ya. Nah ini akan membuat peredaran darah kita lancar, kita bisa lebih rileks, ya kan, dan kita bisa mengatur gitu ya detak jantung kita yang mungkin selama ini deg-degan gitu, yang kencang sekali gitu kan, kita bisa atur. Yang kedua, yaitu namanya berlatih teman-teman. Bisa karena terbiasa. Jadi Anda lihat beberapa misalnya di infotainment, Anda melihat ada pembicara atau mungkin ada MC, ya kan, ada pembawa acara. Di sana kok ngomongnya lancar sekali. Dia kok menguasai sekali, ya kan, menguasai apa yang dia bicarakan. Itu gimana caranya kok bisa ngomong di depan kamera? Ya, itu karena ada berlatih gitu ya. Karena mereka tuh berlatih. Mereka mungkin mengulangi ratusan kali bahkan ribuan kali, teman-teman. Ketika mereka gugup, ya kan, mereka atau pernafasan mereka latihan lagi. Beda sama orang ketika Anda mau bicara di satu tempat, akhirnya Anda datang di acara itu hanya 2 menit sebelum acara. Itu berbeda sekali. Tapi kalau Anda sudah coba latihan di sana, Anda ada satu latihan lah ya, Anda coba dulu mic-nya, ya itu semua bagus banget teman-teman ya. Dan ternyata pembicara-pembicara hebat di dunia ini, mereka awalnya juga pernah merasakan hal yang sama seperti kita. Mereka pernah gugup, ya, mereka pernah keringat dingin, mereka juga pernah ngomong terbata-bata. Itu sering kali seperti itu, bukan karena mereka berbakat, tetapi awalnya mereka juga pasti punya mengalami kesulitan yang sama gitu ya. Mereka mungkin ada yang gugup, mereka ada yang ngomong terbata-bata dan lain-lain. Nah ini wajar sekali teman-teman. Yang ketiga teman-teman, yaitu afirmasi atau autosugesti. Nah autosugesti ini seperti Anda bicara dengan diri sendiri gitu kan. Kalau saya pribadi seringkali bicara seperti ini gitu ya. Saya cintai diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Sebelum saya mungkin maju di panggung ya kan, atau sebelum saya ketemu orang yang saya rasa ini wah
jadi panutan saya gitu. Saya deg-degan, saya pasti bisa. Nah, ketika saya ngomong saya pasti bisa ini, akhirnya muncul tumbuh keyakinan, muncul tumbuh kepercayaan diri gitu ya. Sehingga ketika ngomong di depan panggung, ketika ngomong di depan kamera, itu sudah akhirnya saya pasti bisa lah, ya kan? Ini pasti bisa karena saya sudah pernah latihan, saya sudah berlatih, saya sudah mengatur nafas saya akhirnya saya pasti bisa. Kenapa juga petinju, teman-teman Anda lihat petinju, kenapa mereka ada yang saya pasti juara, saya the champion, ya kan? I'm the champion, saya ini seorang juara. Mereka tuh sebetulnya bukan karena bermulut besar gitu ya, bukan, tapi mereka mensugesti diri mereka supaya mereka nggak grogi, supaya mereka ini nggak gugup ketika mereka di depan ring atau di atas ring gitu ya. Di atas ring mereka nggak gugup, mereka tahu, mereka percaya diri untuk masuk di dalam ring gitu, untuk bertanding. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini masih bingung, ya kan, Pak saya masih gugup, nah coba teknik ini, Anda bicara dengan diri sendiri, saya cinta diri saya sangat bahagia, dan saya pasti bisa. Yang keempat teman-teman, yaitu namanya persiapan. Tadi selain berlatih, kita juga harus mempersiapkan. Persiapan itu ketika kita mungkin nih ada kesempatan untuk bicara di depan ribuan orang gitu kan, kita harus menguasai panggungnya seperti apa. Kalau kita cek panggungnya dulu, kita cek untuk mic-nya, kita cek suasananya seperti apa. Jadi mungkin ketika kita ada acara seperti itu, kita bisa datang 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya. Supaya apa? Supaya bisa merasakan atmosfernya. Kita bisa tahu nih tempatnya seperti ini. Saya harus jalan ke situ. Saya harus ngomong ini di sini, ya kan? Saya harus bisa menguasai audiensnya tempatnya di mana. Duduknya di sana audiensnya. Saya bisa bicara ke sana. Saya bisa atur segalanya dengan sedemikian rupa supaya apa yang saya bicarakan itu bisa sampai pesannya kepada audiens. Nah, itu namanya kuncinya persiapan. Yang kelima teman-teman, yang terakhir, yaitu jangan lupa berdoa. Jadi selain Anda tadi sudah persiapan, Anda punya teknik untuk pernafasan, ya kan, Anda bisa mulai untuk berlatih dan lain-lain. Jangan lupa untuk terakhir ini adalah berdoa. Menurut kepercayaan Anda masing-masing gitu ya, supaya dilancarkan acaranya, supaya Anda bisa lebih tenang, ya kan, supaya tujuannya tuh Anda bisa membagikan sesuatu. Ya kan? Kenapa seringkali kita gugup? Karena kita ini seringkali takut kalau orang menilai kita seperti apa, bener gak? Ya, padahal harusnya kita berpikir bahwa ketika kita men-sharingkan sesuatu atau kita mungkin berbicara di depan umum, itu tujuannya adalah Anda memberikan sesuatu. Jadi yang Anda fokuskan adalah apa yang bisa Anda beri gitu ya untuk audiens Anda. Nah, sehingga Anda ketika Anda berdoa, Anda merasa tolong, ya kan, yang Maha Kuasa, Tuhan bantu saya untuk saya bisa memberikan sesuatu gitu ya, men-sharingkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, biar orang lain juga bisa merasakan manfaat yang saya berikan gitu ya. Jadi kita nggak merasa insecure kalau kita hari ini merasa saya ini bener gak ngomongan saya ya, saya ini penampilan saya gimana ya, itu Anda akan membuat Anda semakin gugup teman-teman, karena Anda merasa insecure, saya kok kayak gini ya, saya kayak gitu. Nah, sedangkan fokus kita adalah ketika kita memberi sesuatu, ketika kita membagikan sesuatu, ya yang penting kita sudah berikan yang terbaik, itu sudah sangat cukup teman-teman. Jadi saya ulangi teman-teman ya, mungkin ada 5 hal tadi supaya teman-teman bisa ingat ya. Yang pertama yaitu kita bisa melatih nafas kita, atur nafas kita, ambil yang dalam-dalam, kita bisa hembuskan, ya kan. Yang kedua kita bisa berlatih dengan baik. Ketika kita berlatih pasti bisa karena terbiasa tadi. Yang ketiga yaitu afirmasi positif atau autosugesti, kita bisa katakan ke diri sendiri, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Oke, yang keempat, persiapan yang matang. Jadi jangan cuman asal datang ke tempat acara terlambat dan lain-lain, itu membuat kita akhirnya kita gugup gitu karena kita kurang persiapan. Yang terakhir, yang kelima, jangan lupa berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Oke, gitu aja teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa klik like ya, dan subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.